Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Halo good people, ada berita yang bagus banget buat ente, good news banget. Di tanggal 8 Februari 2023, Google secara resmi sudah meng-announce di dalam Google Search Centralnya. Dia mengatakan bahwa konten-konten yang dibuat dengan AI atau konten-konten yang di-generate dengan AI itu tidak melanggar dari search guidance Google, alias dibolehkan. Alright baby. Ini berita bagus banget buat lo, terutama buat teman-teman blogger yang emang selama ini selalu merasa tersiksa untuk membuat konten artikel. Problem solve. Oke, ada juga teman-teman yang merasa mahal amat ya jasa pembuatan artikel. Sekarang menggunakan ChatGPT yang gratisan. Problem solve. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, masih ingat betapa mendominasinya Nokia ataupun juga BlackBerry. Kedua perusahaan brand yang besar ini, dia tidak mau mengikuti kemajuan teknologi. Pada saat kemunculan Android, apa itu Android? Ya kan? Kami sudah punya server yang sangat aman. Kami juga percaya dengan OS kami lebih baik daripada Android. Dan pada faktanya, kedua perusahaan besar itu terjungkal. Google nggak mau pengen mengulangin langkah yang sama yang dilakukan dengan Nokia dan BlackBerry. Karena itu mereka mengakomodasi keberadaan AI. Selain itu nggak mungkin juga Google itu akan melarang AI. Karena nggak berapa lama lagi, ini dia akan merilis produk AI-nya kan. Yang nggak lucu gitu. Algoritmanya ngehajar produk Google sendiri. Jadi karena supaya tidak terjadi bentrok antar algoritma dan produknya dia, maka dibolehkan. Meskipun dibolehkan, Google juga meminta bahwa apa yang lu buat dengan AI itu harus sesuai dengan algoritma Google EEAT. Ini sudah gua buatin kontennya. Masih ingat yang di keyword strategi? Sebelum Google merilis, AI sudah ngasih tahu caranya kan? Emang blog tips itu selalu terdepan ya saudara-saudara. Informasinya selalu aja. Nah itu udah gue kasih tahu. Jadi meskipun Google ini mengizinkan ente untuk menggunakan AI, tapi bukan berarti lu harus lepas dari SEO-nya. SEO-nya tetap harus berlaku karena diberlakukan algoritmanya. Secara kasarnya, artikel yang dibuat dengan AI itu tetap dihitung sebagai artikel dan dia harus mengikutin rule-nya dari Google EEAT. Kalau lu udah nonton di channel gue, harusnya lu udah lolos seperti ini. Atau kalau belum lu baru ketemu channel gue, berarti ente harus benar-benar memahamin pertama SEO juga. Jadi buat teman-teman yang emang buka-buka jasa SEO, so you don't have to worry, okay? Profesi lu masih kepake. Karena mungkin banyak juga orang yang nggak ngerti SEO-nya di mana nih kalau gue pakai ChatGPT. Nah, itu peluang buat lo di situ untuk ngajarin. Alright, oke. SEO-nya harus bener-bener lo perhatikan. Jadi nggak asal kita nge-generate aja, tapi kita juga harus ngerti. Terutama di bagian intent, ya intent dari keyword itu tolong diperhatikan. Karena itu sangat berarti buat di ranking di Google, di algoritma yang sekarang ini. Oke, lu bisa baca sendiri sebenarnya, tapi ini emang gue bahasa Indonesianya nggak ada, bahasa Inggris aja. Rewarding high quality content, kata dia, ya gue mau gue mengakomodasi emang hasil kerja lu dari ChatGPT itu, tapi harus sesuai dengan algoritma EEAT. Baru nanti gue indeks, baru juga nanti gue kasih lu rank. Oke? Reward ya, harus sesuai dengan Google EEAT. Terus for example, about 10 years ago, there was unstable, bla bla bla. Pokoknya ini bahasanya dia seperti seolah-olah, seperti gimana sih playing victim. Kami itu tidak bisa menolak kemajuan, kayak gitulah bahasanya Google. Padahal malu kampret juga lo gitu kan, karena lo pengen ngerilis kan. Always do bla bla bla. Our advice for creator,
Di sini dia bilang ini adalah saran kami buat para kreator-kreator yang menggunakan I generate as explained, however content is produced, those seeking success in Google search should be looking to produce original. Jadi dia minta kalaupun lu pakai yang namanya I generate itu, sebisa mungkin lu kasih artikel original. Kan kemarin gue udah ngasih lihat kan bagaimana caranya kita bikin konten original kan. Itu di bagian di promptnya itu, lu benar-benar harus nguasain promptnya. Di bagian act like, write as act, write as architect, write as bla bla bla. Nanti lah gue jelasin di live streaming kalau emang lu butuhin. Lu di kolom komentar komen ya, Bang, coba dibuat lagi di live streaming yang cara bikin artikelnya bla 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 bla. Karena dimintanya original. Nah, kalau ChatGPT itu kalau mau dibikin original pada saat kita melakukan generate di bagian promptnya itu lo harus menyertakan perintah, tolong tulis ini sebagai arsitek, tolong tulis ini sebagai dokter, tolong tulis ini sebagai seorang traveling segala macam. Itu untuk mencegah supaya konten lo itu tidak duplikat. Karena kalau kita sama-sama generate dengan keyword yang sama, kita nggak memberikan perintah, lu nulis ini sebagai apa, maka kontennya pasti sama. Nah itu kan nggak jadi original. Nah Google kalau ketemu konten AI yang tidak original itu, nah itu yang nanti bakal susah di indeks, susah juga di ranking. Jadi lu benar-benar harus mengerti prompt-promptnya AI itu. Nah masalah terbesar sekarang ini, kalau kita menggunakan ChatGPT, promptnya itu kan rada-rada kan, tapi kemarin sudah kita kasih dengan extension. Nah jadi mungkin gue bakal semangat banget untuk bikinin konten promptnya ChatGPT ke depan. Oke? So stay tune terus di channel gue. Bla bla, kita baca lagi. Is AI content against Google Search Guidelines? Ini kasih aja nih teman-teman blogger lo yang selalu nyinyirin lo kalau pakai ChatGPT. Itu mau nggak akan di ranking. Itu mau nggak akan di indeks nih. Appropriate use of our automation is not nih garis bawain ya, is not against our guidelines. Artinya lu menggunakan ChatGPT untuk bikin artikel tidak melanggar guideline-nya Google. This means that it's not used to generate content primarily to manipulate, asal konten yang lu generate itu tidak emang disengaja untuk memanipulasi ranking di Google. Ada emang tekniknya itu. Dan itu sudah gue praktekkan. Kalau lu tahu videonya pasti lu akan ikutin. Oh yang bener lu iya. Lu tonton aja video gue ratusan cara cepat membuat ratusan artikel. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Itu bagaimana caranya kita memanipulasi ranking Google dengan konten-konten generate. Oh baby, channel ini luar biasa. Kalau emang lu merasa channel gue ini luar biasa, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Atau jangan lupa komen juga. Why does Google search ban AI content? Gak mungkin di-ban sama dia. Okay, automation has long been used in publishing to create useful content. Alasannya klise banget. Otomasi atau generate content itu sudah lama dipakai, kata dia, sama para pembuat-pembuat artikel atau pembuat-pembuat konten. Kata dia, AI itu bagus, dia sangat membantu. AI itu bagus, membantu dan menolong untuk membuat konten. Gitu, dengan cara yang baru. Ya elah, lu kan panik. Ya gitu ya. Bagaimana caranya Google membedakan konten-konten yang kualitasnya jelek? Ya tadi tenang aja, kita sudah punya, kami sangat berpengalaman untuk ngurusin masalah-masalah konten-konten sampah atau konten-konten spam. Kami udah ahlinya lah kan tadi kayak gitu. Jadi lu udah gak usah khawatir lah. Yang penting AI itu gue nggak larang, kata Google gitu kan. Kalau soal masalah propaganda, masalah potensi lo untuk memberikan informasi yang salah, gue rasa pikir Google udah pinter kok. Gak usah khawatir soal spam result itu, karena Google udah punya algoritma spam indexing kan. Yang penting kan yang kita lagi happy-nya nih bahwa konten yang kita bikin dengan ChatGPT itu diterima dengan Google. Ya, berarti artinya bisa ke ranking, bisa dapat traffic. Hore. Right?
Will AI content rank high? Kata dia, apakah konten yang dibuat dengan AI itu bisa ke ranking? Jawabannya, using AI doesn't give content any special gain. Kata dia sama aja, konten yang lu buat dengan ChatGPT atau konten yang lu memang tulis secara original, kata dia sama aja. Kalau memang kualitasnya jelek ya kita nggak ranking. Tapi kalau kualitasnya bagus dan memenuhi syarat seperti EAT segala macam gitu, ya kami ranking. Okay, should I use AI generate content? Yes, if you see AI as an essential way to help you. Kan dia nanya, apakah gue boleh pakai? Kata dia, kalau lu merasa lu butuhin, ya lu pakai aja. Apakah gue perlu memberikan pemberitahuan kalau konten ini dibuat dengan AI? Kata Google, ya terserah, lu mau pasang juga nggak apa-apa. Itu juga memberikan informasi kepada pembaca lu bahwa ini konten ini dibuat dengan AI, ya nggak masalah, fine-fine aja. Can I list I as author of content? Apakah gue bisa membuat, atau apakah gue bisa menjadikan AI itu sebagai admin gue, sebagai author si penulis, maksudnya penulis artikel. Giving AI an author by line is probably not the best way. Gak usah, kata dia, itu nggak bagus. Gak usah, jadi pakai nama lu aja. Lu bisa ngegas lagi konten-konten dengan ChatGPT dan banyak banget keyword yang harus bisa diselesaikan, dibuatin kontennya. Bikin konten itu makin easy banget ya, dan lu makin keras ya. Ini udah dipastikan ini makin keras banget persaingan karena semua pada pakai ChatGPT. Karena semua pakai AI. Dan hasilnya pasti pada bagus-bagus. Nah, kalau ketika level artikel kita udah sama, UNI sama levelnya, maka yang berbicara nanti di belakangnya adalah backlink dan PBN. Kalau yang dua ini jadi pertarungan kita, maka yang punya dana yang berkuasa. Ente yang nggak punya dua dana ya sudahlah. Tapi yang penting kan artikel gue sama lu levelnya sama. Oke, gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita ketemu di live streaming hari Minggu. Masih bersama gue, Indra Kusuma. Peace out.